Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di konten yang tak kalah lemotnya dengan Hunter x Hunter. Tapi it's okay lah, wajar. Wajar, wajar apa nih? Yo. Oke dah, without ngenteni long again. Daripada Mr. K banyak basa-basi gak jelas bos, monggo enjoy mawon One Punch Man new chapter ini, oke? Let's go! Pada chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan gambar seorang wanita manis berambut pendek pada cover judulnya bernama Suiko. Usut punya usut nih ya, wanita yang bernama Suiko ini ternyata adalah adik dari Shiryu. Nah, Suiko ini bermaksud datang ke rumah sakit untuk menjenguk sang kakak yang menjadi korban dari serangan asosiasi monster. Namun saat melihat sang kakak yang sedang tertidur lelap, Suiko merasa bahwa kakaknya ini baik-baik saja. Bahkan melihat dari tubuh Shiryu yang bugar, Suiko merasa jika kakaknya ini sudah mulai kembali berlatih. Shiryu yang merasakan sentuhan dari adiknya terbangun dari tidurnya. Ia pun terkejut di hadapannya berdiri sang adik dan mengira bahwa maksud dari kedatangan adiknya adalah untuk membawanya kembali ke dojo. Nah, di sini diperlihatkan kalau ternyata kakek dari Shiryu dan Suiko ini merupakan pemimpin dari dojo Fist Point, dan sang kakek ingin Shiryu lah yang mengambil alih dojo tersebut. Shiryu pun mengingat kembali kenangan lamanya saat dia dan adiknya dilatih oleh kakeknya. Shiryu tampak murung, namun di sini Shiryu merasa belum ingin kembali dan memimpin dojo peninggalan kakeknya karena keinginannya menjadi pahlawan. Suiko yang merasa kakaknya ini berbohong dengan kesal mengingatkan bahwa dulu pun kakaknya berbohong mengenai keinginannya menjadi model hingga menjadi aktor. Shiryu yang malu hanya bisa tertawa dan berkata, "Ya, dulu aku memang bilang begitu sih." Dan tak selang berapa lama, Shiryu pun berhenti tertawa dan memberikan tatapan seorang yang telah membuat keputusan dan berkata, "Tapi kali ini aku serius." Melihat tekad dan kesungguhan dari kakaknya, Suiko pun menyerah dan berkata, "Lakukanlah apa yang kau ingin lakukan." BTW Suiko di sini juga menawarkan jeruk pada Shiryu. Cuma uniknya, jeruknya kok seukuran bola sepak ya? Emang ini jeruk apaan? Jeruk Bali? Abulah. Next, kita pindah kembali ke kota Z. Sepertinya serangan tombak cahaya yang dilancarkan oleh Tatsumaki berhasil, sehingga tembok pelindung yang awalnya digunakan untuk menutupi kota Z perlahan menghilang. Terus melihat pelindung yang mulai menghilang, helikopter penyelamat pun mulai bergerak untuk melakukan operasi penyelamatan untuk para pahlawan yang terluka. Sementara itu, Fubuki dan Tank Top Master terlihat sedang melihat ke arah Tatsumaki yang berada di langit. Fubuki merasa lega karena kakaknya ini masih bisa bertahan, meskipun sudah menggunakan kekuatan psychic dengan cukup berlebihan. Di sisi lain, Tank Top Master terlihat terpukau dengan kekuatan psychicnya Tatsumaki. Dia merasa perbedaan kekuatan mereka berdua terlalu jauh, meskipun sudah berlatih dengan sangat keras. Namun meskipun begitu ya, hal tersebut tidaklah menghilangkan semangatnya. Justru sebaliknya, semangatnya untuk berkembang menjadi lebih kuat semakin bergejolak. Tank Top Master pun mengakui bahwa Tatsumaki memanglah cocok untuk dijadikan rival baginya. Lanjut, kita diperlihatkan kondisi Tatsumaki yang sedang melayang. Sepertinya efek dari pertempuran dan tombak cahaya yang dibuat oleh Tatsumaki sudah mulai terasa nih. Di sini, sang loli seksi terlihat sangat kelelahan plus sekujur tubuhnya dilumuri darah. Tapi menariknya, meskipun berlumuran darah dan keringat, tatapan hot loli ini terlihat sangat lega, seperti telah menyelesaikan sesuatu yang memang telah menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, ada juga pahlawan kelas S lainnya yang melihat ke arah Tatsumaki, yaitu Silver Fang. Dia terlihat sangat bangga dengan perkembangan pahlawan-pahlawan kelas S. Ya, meskipun pahlawan kelas S itu pada dasarnya kuat sih, cuma kekurangan mereka adalah tidak mau bekerja sama. Maka dari itu, melihat para pahlawan kelas S mau bekerja sama adalah hal yang sangat luar biasa bagi Silver Fang. Lalu, tak jauh dari Silver Fang, sang kakak ya, Bom, sedang melihat ke arah lubang besar hasil dari serangan tombak cahaya Tatsumaki. Bom merasa jika Garou berada di dalam markas, maka dia pasti sudah mati terkena oleh serangan Tatsumaki. Tapi dengan tatapan tajamnya, Silver Fang mengingatkan sang kakak bahwa Garou bukanlah tipe yang mudah menyerah. Serangan seperti itu pun bisa saja dihindari oleh Garou. Maka dari itu, Silver Fang merasa tidak boleh lengah karena kemungkinan Garou masih hidup tetaplah ada. Lalu, tak lama berselang waktu ya, 3 pahlawan kelas S yang sebelumnya berada di bangunan yang dilempar oleh Tank Top Master untuk menjatuhkan Psychos tiba-tiba mendarat di samping Silver Fang dan Bom. Begitupun Tank Top Master dan Fubuki yang juga berjalan mendekat ke arah mereka. Di momen ini, Atomic Samurai merasa ada yang kurang. Dia teringat kalau Flashy Flash masih berada di bawah markas asosiasi monster. Dia khawatir bahwa Flashy Flash akan terkena serangan tombak cahaya dari Tatsumaki. Well, Tatsumaki yang mendengar percakapan tersebut memberitahu keadaan. Dengan kemampuan telepatinya, Tatsumaki memberitahu ke Fubuki kalau sebenarnya saat dia mau melepaskan serangan tombak cahaya, terjadi perubahan dimensi ruang. Dan Tatsumaki merasa bahwa ada seseorang yang tertelan ke dimensi lain.
Sambil mengingat-ingat kejadian tersebut, Tatsumaki tersentak sambil bertanya ke dirinya sendiri, apakah mungkin itu Blast? Wow, menarik nih. Ternyata Tatsumaki sudah tahu akan kekuatan Blast seperti apa. Ya, cocok banget kalau jadi konten 3N. Kalau ingat. Lalu momen dipindah ke Zombie Man yang bercucuran darah karena bulat cahaya yang dilancarkan oleh Homeless Emperor. BTW ya, di sini Homeless Emperor sudah merasakan kalau sepertinya Gyoro dan Orochi sudah dikalahkan guys. Dia pun merasa bahwa dialah sebenarnya orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin. Terus di dekat sini ada Amemax yang sudah muak dengan kesombongan Homeless Emperor. Amemax mencoba melakukan serangan dadakan ke arah Homeless Emperor. Namun, usahanya tersebut berhasil digagalkan oleh Black Sperm dengan cara menangkap Amemax. Gak hanya sampai di situ ya. Dari bawah tanah, tiba-tiba muncul eksekutif lain dari asosiasi monster, yaitu Führer Ugly yang langsung membuka cangkeme sambil berteriak, "Boo!" Saat berteriak itulah, pahlawan Ikemen ini kaget sekaget-kagetnya dan berteriak ketakutan sampai-sampai dia terdiam dan tidak bisa apa-apa. Sedangkan Führer Ugly malah kecewa melihat reaksi dari Amemax. Jadinya ya, Führer Ugly langsung melancarkan serangannya, Fast Caving Punch. Saking kuatnya pukulan tersebut langsung membuat muka Amemax yang tampan jadi gepeng layaknya adonan roti. Pancen barbar emang para eksekutif dari asosiasi monster ini. Apalagi kini si Führer Ugly ini sepertinya masih belum puas dalam mengejar Amemax. Terbukti dari monster jelek ini langsung memegang kaki kanan dari Amemax, lalu dia rentangkan kaki sebelahnya agar bisa memegang kaki kirinya dan krak. Tubuh bagian bawah Amemax disobek layaknya kita menyobek kemasan snack dari toko kelontong. Gilanya lagi, Führer Ugly udah membuat Amemax seperti itu, tetap masih cukup kesal dan dia pun melempar Amemax yang sudah hampir terbelah dua ke belakang. Bahkan, Führer Ugly sekarang mengajak para eksekutif monster lainnya untuk berlomba membunuh pahlawan Glass S, dan yang paling banyak membunuh akan menjadi pemimpin para monster. Di sisi lain, Child Emperor yang sedang mencoba membantu Zombie Man yang belum bisa beregenerasi, mencoba memberitahu pahlawan Glass S lainnya bahwa ancaman dari para eksekutif asosiasi monster akan segera tiba. Nah, para eksekutif dengan level bencana Dragon ini kebetulan melihat Child Emperor sedang mencoba memberikan informasi. So, para eksekutif ini pun mulai menatap Child Emperor dengan tatapan membunuh. Führer Ugly pun meluncur dengan cepat dan sukses menginjak Zombie Man. Child Emperor yang terkejut pun hanya bisa berteriak, "Tuan Zombie Man!" Sadar akan betapa menakutkannya Führer Ugly, seketika tubuh Child Emperor pun terdiam dan mulai bercucuran keringat dingin. Sedangkan di sisi para monster ya, tak banyak buang waktu. Führer Ugly pun mencoba melayangkan pukulannya ke arah Child Emperor. Belum selesai mengayunkan pukulannya, Führer Ugly pun dikejutkan oleh Homeless Emperor yang berkata, "Awas!" Betapa terkejutnya Führer Ugly saat menengok ke belakang dan melihat bola cahaya besar di atas jari telunjuk Homeless Emperor sudah siap dilancarkan ke arahnya. Dan boom! Ledakan besar yang membelah kota Z pun terjadi. Bahkan, efek dari ledakannya itu membuat para pahlawan terkejut dan ledakannya hampir mengenai para pahlawan lainnya. Masih belum hilang rasa terkejut yang dirasakan oleh para pahlawan. Ladala eksekutif asosiasi monster yang lain pada muncul, Evil Water dan Gums. Evil Natural Water yang bener. Situasi para pahlawan pun kini jadi panik. Sekelas Atomic Samurai dan muridnya harus menghandle Evil Natural Water, sedangkan Pig God ditemani Tank Top Master harus menghandle Gums. Di momen ini kita bisa melihat Pig God yang biasanya dapat memakan segalanya, termasuk monster sekalipun. Kini Pig God terlihat cemas dan berkeringat dingin melihat kemampuan dari Gums yang sepertinya sama modelnya seperti dirinya dan mungkin melebihi kemampuan Pig God. Lanjut, momen dipindah ke Homeless Emperor lagi yang merasa puas setelah bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Membuat para pahlawan terkejut, plus Führer Ugly dan Sperma Ireng pun terkejut dengan kekuatan yang bisa dihasilkan dari bola cahaya Homeless Emperor. Bahkan, Führer Ugly sedikit kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Homeless Emperor. Namun akhirnya, Führer Ugly menganggapnya santai dan akhirnya menyetujui alasan Homeless Emperor melakukan serangan tadi ya, murni karena hukum alam yang dianutnya. Di mana makhluk yang lemah akan mati terlebih dahulu, hukum rimba kalau dalam pelajaran IPA. And finally, chapter ini pun ditutup dengan 3 eksekutif asosiasi monster, Raiboso, Sperma Ireng, dan Raja Gelandangan yang terlihat bergerak untuk memburu para pahlawan kelas S. Keren dan epic memang chapter kali ini. Walau epic, tetap saja chapter ini membuat Mr. K penasaran. Apakah Amemax dan Child Emperor akan mati? Atau akankah ada korban lainnya dari pahlawan kelas S? Mengingat Tatsumaki saja sudah kehabisan tenaga. Atau akankah si botak kembali menyelesaikan semuanya?
Kalau versi One sih Mr. K udah tahu cerita ke depannya, tapi versi remake ini ceritanya sudah berani beda dengan versi One, Pak. Dan Mr. K gak berani bilang tentang apa yang akan terjadi ke depan. Solusinya kita anteni mawon dengan sabar. So, see you again next time. Adios di Caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.